Kalau Yesus tak pernah mengaku Tuhan, asalnya dari siapa sebenarnya? Padahal, padahal kalau kita baca 4 gospel, Ya. Yesus sendiri tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Satu pun nggak ada? Tidak ada. Bahkan Yesus mengaku sebagai nabi. Oh. Ada ayat yang berbunyi begini. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Itu sedang bercerita ketika Yesus ditolak di Nazaret. Berarti kan Yesus menganggap dirinya sebagai nabi. Yang ditolak di rumah sendiri. Yang di rumah ditolak di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Terus kemudian ada ayat semua orang menyebut Yesus inilah Nabi Yesus. Oh, oke. Itu Matius 21:11. Berarti orang yang hidup pada zaman itu Menganggap dia sebagai nabi menganggap dia sebagai nabi. yang tidak diakui Yahudi Iya. Nah, sekarang aja orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan Yesus. belakangan ya. Mm-mm. Apa motivasi kristenisasi sehingga begitu ngotot ingin Ngajak orang. mengajak orang? Ya, kalau itu kan sudah menjadi ideologi Ustaz ya, bahwa setiap orang harus diselamatkan. Enggak, karena ada beberapa agama yang ya dia nggak ngotot gitu. Iya. Kamu mau ikut-ikut, tapi ini kan ngotot. Ya, makanya saya bilang satu, mereka tetap punya ideologi bahwa setiap manusia harus diselamatkan. Iya. Pertama, yang kedua, orang-orang Kristen itu juga masih mengut perpuluhan Ustaz. Perpuluhan tahu sendiri nih, 10% dari gaji mereka setiap bulan. 10%. 10%. Semua mazhab. Tidak semua kalangan mereka memungut perpuluhan. Tetapi yang menjadi proyek utama atau alasan utama adalah karena mereka ingin menyelamatkan semua jiwa supaya masuk surga. Itu teologinya mereka begitu. Yang enggak selamat berarti gimana dia di Masuk neraka. akhirat? Masuk neraka. Masuk neraka. Mereka ini apa istilahnya? Kalau mereka bilang orang tak percaya. Orang tak percaya. Atau orang di luar Kristus. Orang tak percaya kan kafir. Kafir. Di kita mereka juga ada tulisan kafir. Iya, kafir. Ada. Makanya kalau ada larangan, Berarti sebenarnya kita kafir buat mereka karena kafir. nggak percaya kan? Betul. Dan kita nggak marah. Nggak marah. Bahkan mereka juga menyebut kita sebagai domba-domba yang tersesat. Iya. Menyebut kita binatang malah. 2 kali kafir sama domba. Iya. Kita menyebut orang di luar Islam kafir. Iya. Kita nggak menyebut mereka binatang yang tersesat. Ya? Iya. Walaupun sebutan domba tersesat itu adalah kiasan atau alegori, tapi ya bagaimana ya? Di dalam kita mereka sendiri menyebut orang di luar Kristen kafir. Iya. Mereka sendiri menyebut orang di luar Kristen sebagai domba yang tersesat. Apa yang paling ingin Kordon disampaikan? Gini, saya ingin membuktikan kepada mereka, dan alhamdulillah saya sudah mempunyai dokumen-dokumennya, literasi semua sudah saya dapat, bahwa agama Kristen itu adalah agama yang meneruskan orang-orang yang sebelumnya menyembah yang triad. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Evolusi dari triad. ya penerus agama pagan gitu. Pagan itu kan artinya begini, paganisme itu kan artinya kepercayaan bahwa di setiap elemen bumi ini itu ada penguasanya. Laut ada penguasanya, langit ada penguasanya, gunung ada penguasanya, bumi ada penguasanya. Seperti itu. Itu yang diteruskan oleh Kristen zaman sekarang. Gitu. Ya, jadi dengan dengan bukti-bukti dari kalangan mereka sendiri, Ya. terbukti bahwa mereka sebenarnya adalah penerus agama pagan. Pagan. Orang-orang sebelumnya.